Halo, saya Mentari, mahasiswa D4 Akuntansi PKN STAN. Di video ini, saya akan membahas strategi Netflix. Apa rahasia di balik kesuksesan Netflix? Penasaran? Yuk ikuti penjelasan selanjutnya. Tahukah kalian apa itu strategi? Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Sedangkan manajemen strategik adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu, apa itu Netflix? Netflix adalah aplikasi layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV, film, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Dengan Netflix, kamu akan disuguhkan tontonan baru yang ditambahkan setiap minggu. Kamu bisa menonton sepuasnya, kapanpun kamu mau, tanpa satu iklan pun, dengan harga bulanan yang murah, mulai dari Rp49.000 sampai Rp169.000. Netflix dapat dinikmati di berbagai media. Pelanggan dapat menikmati Netflix di Smart TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV, pemutar Blu-ray, dan banyak lagi. Netflix juga dapat ditonton dimanapun, di ponsel, tablet, laptop, dan TV. Netflix juga dapat didownload dan dinikmati secara offline. Pelanggan dapat menyimpan acara favoritnya dengan mudah agar selalu ada acara TV dan film yang bisa ditonton. Didirikan tahun 1997, Netflix awalnya adalah bisnis yang menjual dan menyewakan DVD secara digital. Seiring dengan munculnya YouTube, mulai 2007 Netflix berubah menjadi layanan streaming berbasis online dengan 16 juta pelanggan setelah ekspansi pada tahun 2010. Nama Netflix mulai meroket dengan memproduksi konten original pertama mereka, House of Cards, pada tahun 2013 yang sukses besar dan mendapat setumpuk penghargaan di Emmy Awards. Dari situ, Netflix terus kembangkan dan produksi konten original yang digilai publik. Setelah memproduksi konten original dan mulai berekspansi keluar Amerika Serikat, jumlah pelanggan Netflix meningkat tajam. Hal ini juga meningkatkan penghasilan Netflix hingga mencapai $20 miliar di tahun 2019. Hingga 2020, pencapaian Netflix antara lain, Netflix telah merilis 126 original series dan film, telah tersedia di 190 negara, dan per April 2020 bersamaan dengan adanya wabah COVID-19, Netflix telah memiliki 182 juta pelanggan di seluruh dunia. Salah satu hal penting tentang Netflix adalah Netflix memiliki sistem rekomendasi yang dikenal sebagai Cinematch, yang merupakan algoritma rekomendasi video yang luas berdasarkan peringkat dan ulasan oleh pelanggannya. Algoritma ini membuat pelanggan tetap terikat pada layanan, juga mengeluarkan film-film yang diremehkan, sehingga pelanggan juga dapat melihat film itu dari rekomendasinya. Ini adalah atribut yang tidak hanya menguntungkan Netflix, tetapi juga menguntungkan pelanggan dan studio yang minor dibandingkan yang lain. Sebuah perusahaan perlu menyusun visi dan misi untuk membantu mencapai tujuannya. Pernyataan visi memberikan gambaran di mana manajemen ingin perusahaan berada dalam periode waktu tertentu dalam hal keberhasilan. Visi Netflix adalah becoming the best global entertainment distribution service. Sedangkan pernyataan misi menyatakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi. Misi Netflix adalah we promise our customers stellar service, our suppliers a valuable partner, our investors the prospects of sustained profitable growth, and our employees the allure of huge impact. Selanjutnya, analisis SWOT. Menurut Robinson dan Pierce, analisis SWOT merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen strategik. Analisis SWOT ini mencakup faktor intern dan ekstern perusahaan, di mana nantinya akan menghasilkan profil perusahaan, sekaligus memahami dan mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan organisasi, serta ancaman dan peluang sebagai dasar untuk menghasilkan opsi atau alternatif strategi lain. Kekuatan Netflix yang pertama, harga kompetitif, yang kedua, kemampuan beradaptasi, yang ketiga, orisinalitas, yang keempat, basis pelanggan yang luas, dan yang kelima, pertumbuhan eksponensial. Selain kekuatan, Netflix juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, ketiadaan green energy,
meningkatnya utang dan biaya untuk memproduksi konten original, dan hak cipta terbatas atas film atau series hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Netflix juga memiliki kesempatan yang datang dari dalam dan luar perusahaan, yaitu yang pertama adanya ceruk pemasaran, yang kedua adanya kesempatan aliansi dengan pihak lain, yang ketiga meningkatkan basis pelanggan, dan yang keempat konten yang diperbarui. Terakhir, Netflix juga memiliki beberapa ancaman, antara lain yang pertama pembajakan, yang kedua adanya benturan dengan peraturan pemerintah, dan yang ketiga adanya persaingan dengan kompetitor Netflix. Dari analisis SWOT ini, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Netflix. Yang pertama, Netflix perlu memperluas pasar melalui kemitraan dengan penyedia lokal di mana Netflix tersedia. Yang kedua, Netflix dapat bekerja sama dengan aplikasi yang memberikan peringkat dan review untuk tambahan informasi ke pelanggan. Yang ketiga, Netflix perlu memperkuat keamanan untuk mengekspos orang yang secara ilegal mengakses konten. Dan yang keempat, meningkatkan performa aplikasi dengan menawarkan interface yang ramah pengguna untuk menjaga kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kesuksesan, selain dengan adanya visi misi, perusahaan harus terus mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Lalu, strategi apa yang diterapkan oleh Netflix untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya? Strategi umum Netflix adalah kepemimpinan biaya atau cost leadership, yang dalam model Michael Porter memastikan keunggulan kompetitif melalui biaya yang diminimalkan dan seringkali harga penjualan yang diminimalkan. Dalam strategi generik ini, Netflix secara luas mengakuisisi lebih banyak pelanggan. Netflix juga menggunakan diferensiasi dalam operasinya. Sebagai strategi generik, diferensiasi melibatkan pengembangan bisnis online dan produk-produknya dengan cara yang membuat mereka berbeda dari pesaing. Sebagai contoh, Netflix memproduksi konten aslinya sendiri selain dari streaming konten dari pihak ketiga. Di samping strategi generik, Netflix juga menerapkan strategi pertumbuhan intensif. Menurut Ansometrics, dalam implementasinya, strategi ini memerlukan usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan produk-produk yang ada. Penetrasi pasar atau market penetration adalah strategi pertumbuhan intensif utama Netflix dalam memperluas operasi bisnis dan jangkauan pasar multinasional. Netflix melibatkan penjualan lebih banyak layanan streaming online di bisnis yang sudah memiliki pasar. Strategi pertumbuhan sekunder Netflix adalah pengembangan pasar. Strategi ini dilakukan dengan menjual layanan streaming online perusahaan saat ini dan konten original ke pasar baru. Misalnya, Netflix menemukan bisnis dengan memasuki lebih banyak negara yang berfungsi sebagai pasar baru. Bang Jali pergi ke Cikini, pulangnya lewat Rawabuaya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.